Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Syauki Muhammad. Di video ini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma Simple Additive Packing atau SAW yang sering dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Nah, kita share screen dulu. Nah, tutorial cara kerja algoritma Simple Additive Packing. Nah, yang sering kita kenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja setiap eh, alternatif pada semua kriteria. Nah, di sini metodenya pastinya kan kriterianya banyak ya. Nah, di sini ada perhitungannya yang ada di materi Pak Yadi. Langkah kerjanya ada matriks keputusan yang kita mulai dengan menyusun matriks keputusan X dari alternatif dan kriteria yang ada. Untuk kriteria benefit, yaitu keuntungan, rumusnya adalah nilai alternatif dibagi nilai maksimal dalam kolom tersebut. Nah, untuk kriteria cost atau biaya, rumusnya adalah nilai minimal dibagi dengan nilai alternatif. Untuk nilai preferensi, langkah terakhir adalah mengalihkan nilai ternormalisasi dengan bobot kriteria masing-masing lalu menjumlahkannya, yaitu dengan ini formula SAM. Nah, peringkat alternatif dengan nilai fit preferensi terbesar adalah pilihan terbaik. Selanjutnya, untuk mendemonstrasikan pemanfaatan AI, nah, penerapan langkah demi langkah untuk ini, kasus laptop ada C1, harga C2 RAM, C3 baterainya dengan komposisi 30%, 40%, 30%. Nah, kita hitung, kita masukkan dengan rumusnya. Untuk kriteria cost, kriteria benefit, kita buat matriksnya. Nah, kita hitung nilai referensi, lalu setelah kita ranking, itu yaitu kategori A2 yang terbaik, setelah itu urutan kedua ada A4, A1, dan A3. Nah, selanjutnya untuk nomor kedua, buat tutorial pemanfaatan AI dalam penerapan algoritma dengan studi kasus pencarian 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi bulan Januari 2026. Gunakan dataset terlampir untuk pengolahan data. Nah, di sini datasetnya sudah ada, sudah sekitar ada 158. Kita akan menggunakan 10 dataset untuk mencari 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi bulan Januari 2026. Nah, selanjutnya untuk penerapan AI ini di nomor kedua, di sini kita menggunakan eh, aplikasi seperti Grok, website untuk membantu proses data. Jika misalnya ada typo data, absensi dan nilai ordinal, AI dapat membantu melakukan validasi dan pembersihan data secara otomatis sebelum masuk ke perhitungan. Contoh nih kita ini ada contoh promnya. Misalkan saya punya ini, kita masuk ke Cloud AI.
Nah, kita tulis nama dulu sih, karena kita baru. Kita perlu, bentar. Kita copy promnya. Contoh, misalkan saya punya IP, grup API. Ininya juga kita siapin. Buat APK-nya, contoh, kita buat soal dua. Nah, kita copy ini. Buatkan HTML JavaScript untuk CSS untuk input layout keluaran detail. Proses-prosesnya dalam penerapan algoritma dasar dari beberapa parameter. Dengan pencarian, ini kita punya datasetnya. Kehadiran, ini nama-nama mahasiswa. Oh, ini nama-nama pegawai terbaik. Kita ganti ini nama pegawai terbaik. Karena kita punya datanya itu mahasiswa, nggak apa-apa kita mahasiswa terbaik saja. Ini datanya itu, oh, kedatangan mahasiswa. Nah, kedatangan pegawai. Pegawai di bulan Januari. Karena ini artinya kehadiran, sangat disiplin, cukup disiplin, kurang disiplin, tidak disiplin. Nah, setelah kita melakukan prompt tadi, keluar data seperti ini. Nah, kita akan sesuaikan data yang kita butuhkan.
Setelah divariasi sesuai kebutuhan kita, apa yang kita cari, dan kebutuhan dari soal, penerapan algoritma SAW dengan studi kasus pencarian 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi. Nah, kita tunggu nih, biarkan AI-nya membantu kita untuk menulis. Keluar hasilnya pencarian top 10 pegawai terbaik. Nah, dengan konfigurasi parameter dan bobot tahunnya, datang tepat waktu kurang dari jam 8. Datang lebih dari jam 8 terlambat, pulang lebih awal atau pulang sesuai jam. Nah, kita pilih file CSV-nya. Sini ada dataset yang sudah disiapkan. File berhasil diupload total 157 pegawai. Nah, sekarang kita analisis dan cari. Oh, ini terdapat file error ya. Coba kita analisis lagi error kita di mana. Oke, setelah kita coba perbaiki dengan bantuan Cloud AI, ini sebentar lagi. Oke, sini sudah terbaru. Kita upload file data absensi yang kita punya. Dataset yang ini kita upload. File berhasil diupload. Ada total 157 pegawai terdeteksi dengan rincian sebagai berikut. Nah, lalu kita analisis matriks keputusan hasil analisis dengan peringkat 10 pegawai terbaik. Nah, dari 157 sudah kita tampilkan 10 pegawai terbaik dengan menggunakan analisis SAL, yaitu Simple Additive Weighting, penjumlahan bobot. Nah, ini ada nilai maksimal dan minimal, ada top 10 dengan indeksnya nilai seperti ini, dengan AD, bintang, RE, bintang, bintang. Karena ini data ini agak diblurkan. Peringkat pertama ada dengan skor 89,61%, peringkat kedua, peringkat ketiga. Pegawai ini menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa dengan 16 kali tepat waktu. Yang kedua, nol terlambat. Ini analisisnya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah buatkan tutorial cara kerja algoritma WP. Algoritma WP sendiri yaitu wake product. Hmm. Berbeda dengan SAW, wake product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Langkah-langkahnya yaitu transformasi bobot, yaitu bobot kriteria diperbaiki sehingga totalnya satu, kriteria benefit tetap positif sedangkan cost menjadi negatif. Nah, menghitung vektor S setiap nilai alternatif dipangkatkan dengan bobot kriterianya lalu semuanya dikalikan. Menghitung vektor V
nilai vektor S masing-masing dibagi dengan total seluruh vektor S untuk mendapatkan nilai relatif atau preferensi akhir. Nah, selanjutnya studi kasus pegawai, pencarian pegawai 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi. Sekarang kita masukin lagi. Sekarang menggunakan algoritma WP dengan studi kasus. Kita download dulu hasilnya yang tadi. Sambil kita tunggu, kita pause dulu karena agak memakan waktu beberapa oh, beberapa menit. Hasilnya sudah keluar dengan sedikit error tadi sudah saya ganti. Nah, kita upload lagi datanya tadi di sini. Filenya sudah berhasil diupload. Kita mau analisis, memastikan perhitungan pangkat dan perhitungan perkalian di sini. Algoritma wake product ini berjalan, hubungan rating atributnya kita analisis dengan WP. Oh, terjadi error. Nah, internet PI lagi. Setelah diperbaiki, kita coba ulang. Kita upload datanya. Data yang sudah terupload. Kita lihat analisis menggunakan WP otomatis. Perbaikan bobot, perkalian dengan analisis metode WP atau weighted product menggunakan perkalian untuk menggunakan rating atribut dengan rumus WP-nya seperti ini. Perhitungan vektor P, preferensi. Nah, dihasilkan top 10 pegawai terbaik bulan Januari 2026 menggunakan metode WP. Tingkat pertama ada SI dengan indeks preferensi 1,5509%. Peringkat kedua ada peringkat ketiga. Nah, ini top 10 pegawai. Nah, untuk keunggulan WP sendiri menggunakan penekan multiplikatif perkalian berpangkat yang lebih sensitif terhadap perbedaan nilai dibandingkan metode adiktif seperti SAW. Dalam kasus kedisiplinan pegawai, metode ini memberikan penalti yang lebih signifikan untuk pegawai yang sering terlambat atau pulang awal karena nilai lebih rendah pada kriteria cost akan dipangkatkan negatif dan mengecilkan nilai progresi secara eksponensial. Nah, untuk eh, insight dari nilai P atau preferensi, gap yang ini menunjukkan bahwa metode WP berhasil membedakan pegawai dengan kedisiplinan tinggi dari yang moderat. Pegawai di posisi teratas memiliki komunikasi optimal antara datang tepat waktu dan pulang
sesuai jam dengan minimal keterlambatan dan pulang awal. Nah, catatan penting untuk metode WP sendiri ini lebih strict dalam mengevaluasi kedisiplinan karena sifat multiplikatifnya. Pegawai yang konsisten di semua aspek akan mendapat nilai jauh lebih tinggi dibanding yang unggul di satu aspek tapi lemah di aspek lain. Ini membuat metode WP cocok untuk evaluasi kedisiplinan yang membutuhkan konsistensi menyeluruh. Nah, perbandingannya adalah metode simple additive acting menggunakan normalisasi berbasis rasio terhadap nilai ideal. Fokusnya adalah penjumlahan nilai sederhana. Untuk metode SMART menggunakan normalisasi berbasis range atau linear scaling mix, min, dan max. Hasilnya sering diinterpretasikan sebagai nilai utilitas. Perbedaan utamanya adalah teknik normalisasi antara nilai ekstrim, sementara untuk Smart sendiri lebih selisih antara nilai maksimal dan minimal untuk mencari posisi alternatif dalam rentang tersebut. Nah, sekian tugas ujian akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya dan teman-teman. Sekian, saya Syauki Muhammad dengan NIM 233100002. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi